libur. Itulah komisi udah turun, udah dapet duit, pelayanannya kurang. Bawa mobil. Halo Sobat SKBM, berjumpa lagi hari ini di tanggal berapa ini? 6. Tanggal 6 hari Kamis, harinya lelang. Harinya lelang. Jadi di belakang ini, Belakang mana nih? di depan sekarang. Di depan lagi lelang. Ini harinya lagi kebetulan lagi cerah banget. Jadi kita lagi ngumpul di sini bareng teman-teman. Tanya tuh cakep banget. Kali ini full tim. Full tim nih. Karena ini lagi lagi puasa, jadi pada ngumpul aja di sini di belakang nih, di pojok. Sekarang saya lagi ditemenin sama lu ngebit, Bang? Enggak. Hah? Enggak. Sama aja yang tua dulu. Tua dulu. Iya. Nah, ini sama Pak Kuncen. Pak Kuncen kita kali ini bersama Bang Naji. Ya, dia sebagai pengamat lelang. Terus di sebelahnya Bang Obe, di belakang ada Bang Najim, dan ketua kami di paling belakang tuh namanya Pak Putra. Pak Putra lagi ngambil break dulu nih, lagi break istirahat karena hari lagi cerah banget, jadi numpang adem. Oke, konten kali ini saya pengen bahas tentang ini aja, caranya cek unit. Nah, caranya cek unit. Nah, di lelangan ini kan ada macam-macam nih, variasi nih. Jadi ada motor yang bagus, ada motor yang jelek, ada yang motor yang busuk, tapi ada motor yang bener-bener masih gres. Nah, supaya teman-teman nih nggak kejeblos, nah kita boleh nih kita tanya-tanya, sharing-sharing nih sama teman-teman yang lain nih. Kalau mereka tuh ngecek unitnya gimana, buat mastiin unit itu bener-bener gres. Nah, tapi ini kan balik lagi ya guys, ada yang gres, ada yang gak gres. Nah, yang gak gres itu juga bukan yang gak bagus. Pasti yang gak gres itu nanti harganya turun. Nah, yang penting kita bisa kalkulasiin biaya perbaikannya kira-kira berapa. Nah, sehingga membuat motor itu jadi bagus lagi. Nah, kalau ada juga orang yang suka yang ambil unit-unit yang bermasalah, yang ada PR-nya, maksudnya mesin ya. Kalau surat-surat tuh pasti aman. Nah, kalau mesin cari yang bermasalah tapi habis itu diperbaiki, ada lebihan. Nah, mereka lebih cenderung untuk ngambil untungnya di situ gitu. Nah, sekarang nih balik lagi nih, saya mau tanya nih sama teman saya. Kalau Bang Obe biasanya milih unit yang apa, Bang? Yang setengah cakep. Setengah cakep. Sorry, lagi puasa, lemes. Nah, Bang Obe lagi puasa, jadi masih agak lemes. Iya. Makanya ini mikir kasih ke dia aja dah. Kalau kita masih bisa teriak-teriak. Ya, kita biasanya nih begitu ke lelang, terus mau milih unit, yang pertama abang lihat tuh apanya? Surat-surat. Harganya dulu lah. Ya, harganya masuk apa enggak? Harganya masuk. Terus ya surat, terus ya mesin lah. Mesin. Nah, kalau kita ngecek unit motor tuh ya dari mana dulu, udah taruh lah harga udah masuk, udah oke. Tinggal kita ngecek kondisi motor. Suara mesinnya dulu. Suara mesin. Ya, mesin. Tes nyala dulu berarti. Tes nyala. Kedua CVT. Ya, ketiga ngebul apa kagaknya itu motor. Ngebul apa enggak? Ya, itu deretan mesin ya. Iya. Kalau kaki-kaki shock. Shock breaker depan. Shock breaker depan. Shock breaker belakang. Roda, pelek. Udah gitu doang udah. Oke, berarti hampir mirip-mirip guys sama saya guys. Jadi yang pertama kita sortir tuh pasti motornya tipe apa, terus harganya berapa, terus kelengkapan dokumennya apa aja. Nah, kelengkapan dokumen tuh maksudnya gini, kalau BPKB itu pasti ada. Pasti ada. Nah, masalahnya kan STNK-nya ada apa enggak? Karena pada saat ditarik, kadang ada motor yang STNK-nya tidak dikasih. Iya. Nah, makanya itu kan beda itu harganya. Nah, kita harus kalkulasi nih, STNK-nya ada apa enggak? Terus pajaknya dia mati apa enggak? Iya. Iya kan, bener? Iya, kan? benar. Nah, setelah itu baru kita lihat fisiknya. Nah, fisik yang pertama kita pasti lihat tuh
fisiknya masih mulus apa enggak ya? Ya fisik keluar, body. keluar, body. Ada yang pecah, apa ada yang gompal, apa yang retak. Nah, itu yang paling gampang Cek. nih guys. Yang paling gampang kita kelilingin dulu tuh Ya, motor tuh ya. keliling, tempel. Masih bagus nggak nih? Ada yang pecah nggak? Lampunya, lampu belakang, lampu depan, bodinya. Nah, setelah itu yang jelas-jelas terlihat. Ada yang dioplos apa enggak ya? Ya, ada yang dioplos apa enggak. Kayak misalnya tuh kayak bannya, terus shocknya, terus cakram ya. Ada yang cakramnya dia Ada cakram. oplos juga ya. Motor tahun muda, tapi piringannya tipis. Ada. Itu juga kita cek ya. Kita nggak mau nyalain lah kemana-mana. Cuman ini kan caranya kita ngecek unit ya. Unit. Ya masalah itu dioplos sama siapa kita nggak mau tahu. Yang penting harganya masuk. Harganya masuk apa? Yang penting harganya masuk. Nah, abis itu kita lihat tuh yang mana kira-kira dioplos. Nah, kalau misalnya udah kelihatan semua, masih kita masuk, baru kita tes mesin ya Bang. Tes mesin. Hidupin dulu. Kasar apa halus? Halus. Hidupinnya sih gampang sih, jangan digeber dulu, ditunggu dulu. Tunggu motor agak panasan dikit. Dinyalainnya masih mudah apa gampang? Kadang ya Bang, kalau motor bagus mah dinyalain gampang. Gampang banget sekali starter langsung hidup. Nah, hidup. kalau yang agak-agak lama, kadang ada juga yang akinya udah mulai tekor. Isi, Mas. Punya pulpen nggak ya? Pinjam pulpen dong. Ini ada Bang Bos Dika nih. Bos Dika. M Dika. Jadi ini suhu saya dalam dunia perkonten kreator. Pulpen nggak ada lagi pulpen. Ada pulpen. Ya, boleh pinjam dong. Tapi makainya agak susah. Aduh, itu harus dikocok. Loh, saya nggak ngomong seperti itu. Saya nggak ngomong. Cuma agak seret maksudnya. Oh ya udah, boleh nggak mau Mas. Orang buat nandain. Pakai ludah sedikit. Pakai ludah ya? Oh. Pinjam dong, please. Iya. Lu mau bawa apa mau Iya, mau apa? bawa buat nandain dong ya, Mas. Yang bisa ambil. Dipakai. Disatam kali. Agak seret. Ya elah, pulpen doang pelit amat sih. Pakai di. Oke, balik lagi ke topik ya. Sorry, ada iklan. Biasa intermezzo. Oke, lanjut lagi. Jadi, sorry, tadi ada sedikit gangguan. Jadi kita lanjut lagi. Bagaimana kita ngecek unit? Jadi tadi kita terakhir sampai di cek mesin. Nah, kita cek mesin itu kita tes nyala aja. Nah, tes nyala, habis itu kita geber ya Bang ya? Geber. Kenceng nggak apa-apa Bang? Kenceng nggak apa-apa. Lihat habis digeber ngeliat pantat napot. Nah, pantat napot. Keluar asap apa enggak? Udah itu dicolek aja, lubang napot dicolek juga bisa. Lubang napot dicolek ada olinya apa enggak? Nah, biasanya kalau unit lelang itu guys, unit lelang itu kan biasanya didiemin di tempat lelang tuh agak lumayan karena biasanya kan nggak langsung laku, kadang dia turun dulu harganya. Nah, kadang emang kalau pas nyala ada juga tuh yang pas dibuka nyala asap tipis ya. Asap tipis, oli belum naik ke kepala depan. Nah, itu nggak apa-apa guys. Apa? Nggak apa-apa. Nah, yang berbahaya tuh kalau asapnya terus menerus, nggak digeber pun asapnya tuh keluar. Sama dicolek lubang napotnya keluar basah oli, apa enggak? basah. Iya. Kalau keluar oli udah. Kalau seher. itu biasanya ya pembakarannya ada masalah, pembakaran ruang bakarnya bermasalah tuh ya olinya masuk. Jadi akhirnya terbakar jadi asap. Nah, kalau kayak gitu kita harus ya buang dana lagi lah. Iya, harus overhaul itu mesin. Nah, ya, jadi kita pastiin tidak ngebul. Nah, mesinnya juga suaranya bagus. Nah, setelah mesinnya bagus, tidak ngebul, nah kita cek CVT-nya. CVT. Nah, kalau CVT itu komponennya nih ada beberapa yang agak mahal. Ya, apa aja Bang? Yang mahal ya kayak rumah roller itu murah. Rumah roller, tempel itu wajar tak pemakaian. Iya, kalau yang mahal tuh di detan rasio doang mahal. Nah, rasio. Nah, masalah ada bearing-bearingnya dia, banyak bearing-bearingnya. Nah, caranya ngebedain nandain nih rasionya masih bagus atau enggak gimana Bang? Oh, bedainnya kalau rasio ban roda belakang jalan kenceng dia berisik, bunyi seperti anak kecil kejepit pintu. Iya, begitu dah. Teriak dia, teriak. Berisik aja. Berisik. Kalau rumah roller dia nggak digeber pun dia udah bunyi, dah tek. Rollernya oblak, rumah rollernya. Nah, jadi kalau ada yang fast moving tuh kayak fan belt, roller, ya itu paling kalau kita servis di range 150, 200 dapet ya Bang ya. Tapi sih sebenarnya sih lebih hati-hati juga sih ini, masih baru ingat. Masalah rumah roller sama stang saya tuh hampir sama suaranya. Kalau Matic ya. Ya
Kalau setang sayur agak berisik lagi bunyinya. Agak bunyi Lebih tek tek keras tek ya dia? tek 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 iya. Ngikut, bahasanya ngikut. Ngikut ya, ikut terus. Ikut sama ketukan mesin ya. Nah, lebih beda. Kalau rumah roller itu suaranya lebih kecilan dikit. Terus nggak seirama ya. Iya, tapi kalau yang nggak ngerti juga susah juga nebaknya. Jadi pilihnya yang kalau mau bener-bener cari yang bagus, pilih yang halus. Yang halus aja dah, yang nyari Tapi titik kalau aman. misalnya emang nggak apa-apa, saya masih bisa ngerjain ini yang cuman harganya lebih murah ya, Ya, kalian nggak udah apa-apa. bisa kalkulasiin kira-kira Ya. perbaikannya berapa. Berapa? Masalah hampir sama aja. Tapi yang rumah roller mah agak suaranya nggak terlalu kenceng sih. Kalau setang sayur agak kenceng dia suaranya. Nah kalau saya Kalau misalkan yang benar-benar ngerti, ya nggak apa-apa ngambil yang masih bahan kayak begitu, karena dia ada range buat benerinnya udah ada bang gitu bang. Jadi kalau kedengaran itu ya dilihat lagi dari depan atau dari belakang. Tapi kembali lagi susah juga, nggak bisa ditebak-tebak juga bang, gitu bang. Benar. ya. Gitu. Nah, kadang kalau saya ada lagi satu khusus. Nah, yang khusus itu saya kadang suka buka apa? Jumper. Oh. Sebentar guys. Ini dapat apa nih? Nah, ini kadang toolkit yang juga saya bawa nih. Kebetulan lagi ada yang mau minjem nih. Saya sih nggak apa-apa dipinjam, cuman saya minta komisi aja. Ya, soalnya. Nah, ini tuh saya selalu bawa. Ini saya mau ngomongin. Tunggu dulu Pak Wahid ya, tunggu dulu ya Pak Wahid. Nah, pertama ini saya buka, saya bawain tang. Tang ini saya buka lubang oli. Nah, lubang oli itu saya cek olinya tuh ada apa enggak, atau bekas blok mesin ya. Colek aja bang kalau basah. Iya. Terus blok mesin. Nah, terus yang kedua ini jumper. Nah, ini berharga nih guys. Ini jumper ini berharga. Nah, kebetulan komisinya yang penting loh. Nah, jumper itu kadang-kadang namanya unit lelang kan. Dia kadang-kadang kan waktu pertama kali masuk harganya mahal. Jadi orang belum nyolek. Nah, setelah sekian waktu, nah dia harganya turun. Nah, pas lagi harganya masuk, ternyata akinya soak. Nah, makanya perlu bawa jumper. Jumper itu buat ngetes. Jadi kalau di lelang, unit tuh boleh dites, dinyalain boleh. Nggak usah bawa jumper, disiapin aki baru. Disiapin aki ada sih. Aki, ya, aki. Cuma kan kita repot bolak-baliknya. Aki. Kalau mau pakai kaki juga bisa. Cuma Iya, pegel, emang pegel. Iya, disiapin. Ya, kalau kita mending modal jumper aja dulu ya. Iya. Lebih bagus sih kalau untuk pemakai nanya-nanya aja langsung di sini. lebih bagus. Ya, tapi bisa cek unit. Bisa. Kalau ada yang komentar, wah nggak motor lelang tuh nggak bisa dicek, enggak bisa. Bisa Nyala. sampai bensinnya habis juga geber nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dia siapin juga bensin. Siapin. Bensin. Nah, jadi ya kalau balai lelang itu yang dibilang wah nggak bisa ngecek mesin, nggak bisa dinyalain, itu salah. Justru balai lelang tuh pengen motornya nyala, kita yang nyalain. Kita yang nyalain. Jadi kalau seandainya dari leasingnya hidup, biasanya yang pembeli yang nyalain bang. Jadi nanti disiapin seperti aki, seperti bensin kalau nggak ada bensin, gitu disiapin semua sama balai lelang gitu bang. Justru balai lelang itu seneng kalau motornya dinyalain karena dipanasin. Iya, benar. Nah, harga motor nyala sama motor mati kan Beda. Kalau motor itu nggak bisa dinyalain, nggak ada yang mau ngebit. Nggak ada yang mau Nah, akhirnya ngebit. harganya turun jatuh. Jadi kalau ada kayak orang kayak kita nih pembeli nih, kita ngoprek-ngoprek tuh sampai Sampai hidup. dia seneng guys, balai lelang itu. Jadi boleh dicek, ya kan bang ya? Boleh, bebas. Ada kan yang dulu susah nyalain? Bebas. Nah, nyala. Makasih bapak. Komisinya. Jadi ntar minta sama adiknya. Oh ini abangnya yang ngambil. Mobil apa? Mobilnya Sigra. Oh Sigra. Aduh. Abang saya bang, Gua bukan nggak apa-apa, saya. yang penting komisi. Saya mau yang penting pinjem aja pak. Makasih pak ya. Udah, jangan rapi-rapi udah. Udah parkirin parkirin. Bang, sewa jumper belum bang? Sewa jumper 10.000 sekali ngecekrek bang. Bercanda guys, namanya di lelangan tuh bercanda guys. Emang di sini panas-panas guys. Ya, Udah kondisinya panas, terus kitanya juga orangnya pedagang-pedagang tuh panasan. Iya. Makanya harus ada bercanda-bercandanya. Soalnya kalau kita nggak kenal ini kita udah berantem. Berantem mulu. pukul, baku pukul. Nah tapi ya itulah.
Kadang kita cari duit, tapi juga kita kan bisa bekawan. Contohnya bekawan, ya itu kayak saya kemarin dapat unit bagus. Nah akhirnya ada temen bilang, bang buat buka takjil bang. Iya saya kasih dah tuh. Cuma setelah itu dipanas-panasin terus. Siapa itu bang ya? Siapa itu bang ya? Nggak apa-apa. Orang jauh ya bang ya? Emang pergaulan itu ada ilmunya. Kadang kita menang, kadang kita jeblos. Oke, balik lagi. Mendingan balik lagi dah. Setelah mesin kita cek, CVT kita cek. Nah, terus kita udah kalau bisa nih usahakan tenang. Terus kira-kira kita ngebudget ya, Bang? Ya, budget. Nah, baru kita ngebudget tuh. Kira-kira harga pasarannya berapa? Terus kira-kira ini harga dasarnya bakal naik berapa? Nah kita harus udah kalkulasin tuh, karena balik lagi kalau di lelang itu nggak bisa kita beli, kita tunjuk kita beli kita ini ya nggak bisa. Harus lewat mekanisme lelang. Nah mekanisme lelang ini kan artinya yang nawar itu bukan cuma satu orang, bukan cuma kita doang, bisa kita semua tuh pada nawar. Nah makanya tuh kita kasih range nih, saya nawar di sampai angka berapa. Syukur-syukur nggak ada yang nawar ya bang. Dasar. Kita dapat tuh harga dasar. Nah tetapi kalau apa namanya kalau ada yang ngebit juga, nah akhirnya naik deh tuh harga. Nah kita yang penting tuh kita tahu batasnya. Nah, pernah nafsu bang ngebit? Udah. Makasih Pak ya. Makasih. Udah Pak. Tua kali aja 20.000. Iya Pak. Kita tinggal kasih tagihan nih. Bayarnya di sana aja Pak. Masa bos minta makasih. Iya. Ngadi-ngadi ya Pak. Itu karyawan lelang itu ya. Itu karyawan lelang tuh ngadi. Jadi dia seneng guys. Kalau unit dinyalain tuh dia seneng. Karena ya sedikit nggak repot ya bang ya. Iya nggak repot. Unit jadi siap ya bang ya. Siap. Nah, terus apalagi nih bang? Kalau udah dilunasin, motor boleh langsung dibawa bang? Boleh dibawa. Yang penting dilunasin, dibayar, surat-surat diambil boleh. Mau dibawa ke Bogor, pengen dibawa ke Bandung, pengen bawa kemana aja boleh. Nggak usah ke kota, jauhan dikit boleh, bebas. Nggak, itu gue kayaknya salah nangkep itu komen kemarin. Oh, salah. Boleh. Kayak kan bang, kalau unit lelang boleh bawa ke kota nggak? Oh. Maksudnya ke kota? Dia mau ke kota tua. Iya. Bukan keluar kota. Bukan ke kota tua. Namanya. Saya kan masih polos, orangnya lempeng. Iya. Ya. Emosinya gede. Kayaknya ada yang udah nandain saya gitu. Habis jual motor kemana? Bogor. Puncak boleh, puncak. Adem. Nah, oke. Jadi setelah itu boleh dibawa. Boleh dibawa, langsung dibawa. Surat-surat juga. Misalnya PPKB 14 hari dikasih surat jalan. Dikasih surat jalan. Jadi pas ketemu leasing, ketemu matalang di jalan, tinggal kasih surat jalan aja. Nggak bakal motor nggak bakal ditarik ulang lagi, nggak bakal. Dan nggak bakal juga kalau kita beli di lelang kita nerusin angsurannya. Oh, wah itu mah udah dilunasin sama leasing. Kadang masih ada yang nanya, beli lelang nanti angsurannya gimana? Waduh, ya angsurannya udah kelar guys. Kita udah anggap aja kita udah beli cash itu unitnya. Jadi ya udah bisa kita pakai gitu. Nah untuk cek unit, kayaknya apalagi bang kalau cek unit bang? Kalau cek unit, biasanya dari surat pastiin dulu pajaknya mati berapa lama, terus STNK-nya ada atau enggak, karena kan di lelang itu kadang STNK-nya nggak ada bang, gitu. Itu bisa dilihat dari kertas di depan motornya kok bisa dilihat. Dan BPKB-nya juga tertera di situ, misalkan masih nunggu 14 hari kerja, misalkan 30 hari kerja. Biasanya bisa cepet sih, nggak sampai 30 atau 14 hari kerja. Terus paling itu di body kita ngecek lagi, race check lagi, ada yang pecah atau enggak, mikanya ada yang pecah atau enggak, body belakang ada yang pecah atau enggak. Biasanya jok ada yang patah atau enggak, kita buka joknya nggak apa-apa, semua kita buka nggak apa-apa. Gitu bang paling sih. Kita sih nggak pernah dikasih di batas waktu ya bang. Nggak ada batasan waktu kalau di sini. Kalau di tempat lelang lain mungkin ada batasan waktu. Setelah mulai ngebit dia udah nggak boleh ngecek lagi bang. Kalau di tempat lelang lain seperti itu. Satu lagi bang, kalau gue sukanya tuh beli unit di lelang, artinya begini, kalau jual unit di lelang itu kondisinya apa adanya. Nah, jadi orang ini kan
cenderung umumnya kondisi motor ditarik ya guys. Jadi motor ditarik itu ya mereka nggak siapin ya apa adanya gitu. Nggak siap. Kadang-kadang nih kalau maaf nih, justru kalau ngecek unit di inian kadang lebih susah karena kalau di pihak lain nih ya, bukan di lelangan, karena mereka kadang-kadang ada juga yang nakal gitu. Misalnya udah tahu kasar mesinnya, nah, mereka akalin tuh supaya bunyinya terdengar halus, atau misalnya dari luar kelihatannya bodinya mulus tapi ternyata udah tempel-tempelan gitu ya. Iya Bang Kanan? Iya. Kalau dilelang malah justru lebih Apa enak adanya, ya. Apa iya. adanya ya. Kalau emang pecah kita udah kalkulasi tuh. Biasanya kalau di lelang itu bodi ada yang di stikerin semua Bang. Pas kita buka mulus banget. Ternyata mulus. Seringnya malah begitu ya Bang Iya. ya. Jadi kadang-kadang nih ya, orang kan takut nih motornya dikenalin sama debt collector. Jadi mereka beli skotlet atau dicat atau apa diganti plat nomornya. Tapi setelah kita buka ternyata itu dibalikin ternyata masih mulus banget ya. Iya. Oh, biasanya di lelang itu platnya kadang palsu Bang. Tapi kembali lagi di kertas itu tertera semua dari awalnya. Dari terbentuknya itu motor ada semua platnya. Cuman biasanya yang plat yang dipasang itu kadang ada yang berbeda. Ada yang berbeda. Nah, jangan dilihat dari fisik platnya juga. Langsung dari katalog Prestige yang di depan motornya aja. Iya, betul. Nah, karena yang di depan itu sudah disesuaikan nomor aslinya berapa, sesuai dengan nomor mesin sama nomor rangkanya. Jadi unit lelang itu nomor mesin sama nomor rangka pasti sudah dikonfirmasi. Karena ini unitnya harus unit yang benar gitu. Nggak bisa tuh misalnya nomor mesin sama nomor rangkanya berbeda, nggak bisa. Pasti itu jadi masalah gitu. Nah, terus ya balik lagi, kalau saya senangnya di lelangan justru karena apa adanya itu. Jadi kita udah kalkulasiin nih. Kalau emang kita harus betulin, ngebudgetin, ya udah kita tinggal nunggu pas di harganya aja. Nah, kadang-kadang tuh saya suka nggak enaknya tuh kalau di tempat lain misalnya. Nah, kadang-kadang kita masih belum tahu nih unitnya bener-bener mulus atau enggak. Kadang-kadang kan kalau kita ngecek unit, kalau ada yang jualnya kan juga kurang gimana ya? Iya, segen juga Bang. Segen juga. Nah, kalau di sini kan nggak ada yang ini, nggak ada yang merhatiin. Nah, terus apalagi nih kayak harga nih, misalnya kayak teman saya nih, misalnya ada teman saya jual beli gitu, terus ada orang nawarin nih saya mau jual motor nih, terus saya kadang-kadang nggak enak nawar harganya ya Bang ya. Kadang apalagi kalau sama temen, kalau di lelang begini kan kita udah tahu harganya, nggak masuk, udah tungguin aja, nanti pasti masuk. Tapi kalau sama temen kita nawar murah nggak enak. Kalau saya tuh biasanya kalau ditawarin motor tuh saya diem dulu. Iya benar. Saya diem dulu, kecuali dia bilang nih, udah Bang berapa aja, kalau nggak saya jual harga segini. Nah kita hitung masuk, baru saya nawar lagi dikit. Tapi kalau nggak masuk kan kita nggak enak ya Bang, nawar segen gitu. Takutnya kita nawar, tapi ya namanya kita pedagang, kita kan pasti cari lebihan. Ya kita kan pasti buat jual lagi, ya, artinya ya mesti ada spare-nya. Spare buat ngerapiin lah. Nah, spare buat ngerapiin. Kadang-kadang tapi kalau di lelang tuh enaknya harganya sudah ada, tinggal kita aja mau ambil apa enggak. Iya gitu. Tahu sebentar. Abang lu mati mobilnya Di mana? di pom bensin di kuburan mana sih? Sini nih. Sono TPU Joglo. Oh, Ini lu ke kanan lagi. tapi gak ada orang. Lu yang suruh. Lu yang suruh jalan. Tar dulu ya guys. Isi bensin. Sono kali sini. Enggak, itu masalahnya akinya itu. Bang minjem ya. Ini pom bensin sini pal. Iya kali. Kuburan situ kan? Iya. Jim. Lu tuh jumper. Setelah jumper kan nyala, langsung dicopot itu, biarin dia idle dulu. Biar ngisi, jangan langsung dicabut. Karena ngisi bensin doang, dia dilepas. Oh. Dan gue suruh ke sana sini gak ada orang. Itu libur. Itulah komisi udah turun, udah dapet duit, pelayanannya kurang. Mau mobil. Dan gue udah ngolong-ngolong. Nggak beli doang bang. Nah, beda kalau pedagang. Kalau pedagang pelayanannya sampai tuntas ya Bang. Ada masalah dijemput. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Nah itu garansi lah ya. Garansi. Iya. Tanggung jawab. Ya. Nah, balik lagi. Nah kalau masalah harga kayak tadi kita jual beli, kadang-kadang kita nawarnya suka nggak enak. Kecuali kalau misalnya harganya udah ada nih, harganya segini, nah kita masuk apa enggak gitu.
Nah kalau dilelang tuh kayak kita kan nggak ada rasa nggak enak ya. Kalau emang menurut kita nggak masuk ya udah, emang nggak bisa Iya, diapa-apain. nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa diapa-apain, udah tunggu aja Kalau sampai harganya masuk. Bagi pedagang ya, itu bahasa pedagang. Iya, kalau pemakai ya setara tuh masing-masing hak ya. Mau beli di lelangan, beli pemakai, apa beli pedagang itu Ya, masing-masing. Itu masing-masing kalian lah, kalian pilih. Nah, oke. Kalau cek fisiknya udah sesuai, Iya, inian, semua. kita ternyata pas kita nawar, kita menang, ya udah selesai. Selesai. Nah setelah itu, ya itu kalau kalian sebaiknya mau balik nama, ya balik nama. Kalau misalnya pajaknya mati, ya segera dihidupin supaya kalian nggak ketilang. Iya, dihidupin. Ya biasanya nembak KTP lah bahasanya. Kalau balik nama sih nggak perlu Oh iya, ini kan? kalau iya balik nama enggak, balik Tapi nama. kalau misalnya kalian mau perpanjang tanpa harus balik nama, ya kalian nembak KTP. Nah, tapi masalahnya kalau nembak KTP tahun depan kalian juga begitu. Kita tutup sekian karena sudah ada ajan. Jadi makasih, ciao.